Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Buya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Insyaallah wa tahirin wal mujahidin amma ba'du insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia limpahan rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap masa yang kita lalui dalam rangka kita menjalankan amanahnya beramal dan beribadah tentunya pada masa belajar berilmu. Bersalam kita, bersalawat kita tak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kepada dia kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 4 yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Cukup kita sudah paham tentang sebuah ilmu dengan kita belajar cara mentajalikan ilmu dalam masa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tapi kita jangan lalai kepada satu hal. Apa hal yang harus kita faham? Berbahasa dia Allah pada Al-Quran dengan bahasa hakikat dan bermakna. Berarti Allah dia menuju dua kodrat dalam pada diri dalam berbahasa. Apa kodrat daripada itu? Adalah hati dan rasa. Hati dan perasaan kita. Jangan hendaknya kita punya pemahaman tinggi, kodrat tinggi, semua kita faham. Tapi hati dan perasaan kita kepada Allah itu tak ada. Kita tak ada sambung rasa kepada Allah dalam kehidupan dan hidup dan yang menghidupkan. Kehidupan nas berperan fungsi dia kuat, tapi kehidupan ilahiyah dia tak masuk kepada 24 jam. Ilmu bisa saja menjauhkan kita daripada Allah, tapi ibadah tak akan pernah jauhkan ilmu daripada kita. Kalau kita beribadah sudah pasti bertuhan. Kalau sudah bertuhan sudah pasti berilmu. Tapi kalau berilmu kita belum tentu beribadah, apalagi bertuhan. Di grup 4 inilah kita dibentuk untuk menjadi alim. Pernah lihat orang masuk rumah tak? Kalau orang masuk rumah,
Kalau dia baca Assalamualaikum, tamu kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, tetapi apa yang kita tengok? Yang kita tengok bukan wujud tubuh dia, tapi kita kenal apa tak? Pasti itu yang kita cari dulu. Kita kenal apa tidak sama dia? Kerana dia cakap Assalamualaikum di rumah kita. Macam itulah Allah. Kita tingkatkan kaji ini sampai kita masa bertajali di dalam sir, dalam rahasia dan rasa, sehingga dikenal sama kita. Mencapai ketuhanan, menjadikan Allah itu Tuhan tak mudahlah. Sebagaimana mana juga menjadikan diri kita umat. Perjalanan inilah yang harus menjadi perjalanan wali Allah. Ingat, Hizbunallahi wal ni'mal wakil wa hizbunallahi wa ni'mat nasir. Perjalanan wakilinya Allah itu penuh dengan nasirnya Allah, kerahasiaan. Tapi saya tu tengok di grup 4, pemahaman sebagian tu ada yang turun naik. Kadang-kadang dijadikan dasar daripada amaliyah menjadi pedoman makrifat. Ini hati-hati kita. Supaya kita ini bisa terijabah oleh Al-Baqarah 269 tu, maka kita harus faham ke makna daripada hakikat yang sebenarnya. Kita akan naikkan tingkat pemahaman kaji, tingkat pemahaman makrifat apabila pencarian daripada jamaah itu benar-benar mencapai, kita mencari, bukan menunggu daripada ingin tahu. Orang bertanya tu orang yang mencari. Kalau kita tak mencari, kita tak tanyalah apalah. Jadi jamaah, kita ni, kalau kita kembali kepada hakikat Tuhan, kita tak cakap agama. Tapi kalau kita cakap agama, kita kembali ke kodrat diri. Ini kita tahu batas. Jadi kalau kita ni betul-betul masa pencarian kepada Allah, maka kita harus siapkan dulu dua syarat tadi. Dua daripada syarat, iaitu makna, faham kita makna apa yang dicakap Allah dalam Al-Quran, dan faham kita hakikatnya. Nah, maka kita hidupkan dua kudarat Allah pada diri kita. Apa tu? Itu yang tadi, hati dan perasaan. Itu kita wajib punya. Tingkatkan pengalaman. Sekarang saya sudah keluarkan pada YouTube itu adalah orang yang benar-benar akan mengamalkan untuk kenaikan marifat, kenaikan derajat dan kodrat Allah pada diri dengan saya turunkan amal-amalan. Itu adalah tajalli daripada marifat Allah semua itu. Nah, macam tu seperti surat An-Nas. Apa hal yang tersembunyi daripada surat An-Nas yang saya keluarkan? Kalau dari awal saya keluarkan dulu, itu kodrat tajallinya. Tetapi yang saya keluarkan sekarang ini adalah keputusan. Nah, kita faham tak maksud saya tu? Coba diulang-ulang. Kalau kita putar YouTube kita itu, kita ulang-ulang. Ini kemana arah daripada Buya ni? Nah, ini arah daripada keputusan. Luput di dalam nurnya ilahiyah, nurnya Allah semata.
Sehingga kodrat-kodrat alam, kodrat umat, kodrat makhluk itu tak berdaya dengan diri kita lagi. Berdiri yang hak, binasa pada yang batil. Itu yang saya minta. Sin itu nas, nas itu nur. Sin itu kodratnya nur. Seperti kita tak mampu hadapi matahari. Matahari itu kalau kita tengok, mata kita tak sanggup. Nah, kalau surat An-Nas itu sudah maujud, Robnya benar-benar hayat, mendirikan Robnya Allah pada diri kita ni, Malik dia, lebu dalam nurnya, maka rusaklah, habislah kemampuan daripada 3 perkara tadi. Tapi keputusan yang saya minta, makanya hati-hati dalam mencerna daripada YouTube saya itu. Kodratnya jatuh kepada keputusan. Kalau YouTube surat An-Nas yang pertama, itu adalah tajalli kodrat. Isultanil azim wazil manil kadim. Itu awal. Tapi sekarang ni, ini adalah maujudnya, yang mana kita luput di dalam sifat nur ilahiyahnya Allah. Yang kodrat dia ni adalah maujud ilahin nas. Ilahi nas. Itu adalah keputusan mutlak. Ilah, batin badal tunggal. Ilahi, maujud nas, nur. Mutlak cahaya daripada Tuhan tunggal wahid berdiri dia. Inilah yang menjatuhkan min syarril waswasil khannas allazi yusufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak ada lagi ni kehidupan macam tu, tak bisa berdaya menguasai kita. Kita harus luput di dalam tu. Nah, sama kayak saya pernah kaji itu, berdiri setelah ruku. Nah, ini tak paham juga, ini hati-hati dengan keputusan. Saya putuskan di situ macam mana? Yaitu berkuasanya batin daripada zat kabirau yang dinamakan zat hamdu. Kabirau bagi alam, zat hamdu bagi batin. Lillahi Rabbil Alamin. Begitu dia mewujud, alam tu sembah dia. Alam itu takluk kepada kaki kita. Ini yang dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Naikkan ketuhanan hamdu itu, berkuasa menjadi Tuhan daripada sekalian alam. Maka inilah yang dikatakan hamdu. Rabbana lakal hamdu wal hamdu lillah. Kan masih hamdu. Tak percaya lagi, itu periksa solat. Allahu akbar kabira wal hamdu lillahi katsira. Masih hamdu. Nah, saya ajak kuasai daripada diri hamdunya Allah, batin tempat takluk dan sujudnya sekalian alam, dan hakikat tempat berpijaknya kita bertuhan kepada Allah. Jadi kalau paham cara menyikapi, cara kita mengambil kesimpulan daripada pelajaran tadi, ilmu itu adalah keputusan. Berarti macam apa? Kita sudah mendapatkan berdirinya panafilah pada zat hamdu tadi. Di ayat kerajiah ini barulah kita menghantarkan zat hamdu itu menuju batin bilah dalam pertemuan bermuka sapah pada solat. Inilah kosong. Jadi di sinilah para jemaah, di mana zat hamdu tu, nah kita sudah tengok
Rabbana lakal hamdu minus samawati wa mil fil ardi. Ada kata di situ wa ma bainahuma. Betul tak? Ada kata wa ma bainahuma. Nah, kita tengok daripada kalamullah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Kujadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antara itu. Itulah batin hamduna Allah yang menjadi Rabbil Alamin, Tuhan daripada sekalian alam. Inilah yang akan mewujud daripada kita. Inilah aftar yang nyata. Nah, kalau sudah bercakap aftar di dalam berdiri setelah sujud, berarti itulah Allah Qadim, Nur Qadim. Allah pasti dan nyata, yang nyata dan pasti itu adalah Allah. Itulah mawjud. Apa sudah dia yang beri? Sudah hal terasa pada kita seperti itu? Loh. Masih kita umat saja. Maksud tak pantaslah kita kata berarti umat di situ. Karena tiada ada alif milik umat. Alif tetap milik Tuhan. Sir pada berdiri, wujud nyata daripada berdiri pada setelah sujud, setelah rukuk. Setelah takbir baru sir daripada diri dia. Nafsun tertigah dia. Itulah sir daripada alif. Tapi berdiri setelah sujud rukuk itu adalah sifat aftar daripada Allah. Rabbil daripada alamin. Rabbil alamin, Tuhan daripada alam. Sudahkah wujud itu kita? Ambil keputusan di situ. Kerana kita akan tumbadil pada wujud Muhammad pada sujud, pada duduk. Tajalli Allah inilah yang tajalli Allah. Nah, mau saya tu macam tu cara kita menyikapi. InsyaAllah. Baik, pada jemaah, saya tu percaya dan yakin grup 4 tu bisa. Tapi ujian yang menyerang grup 4 tu tahu tak apa? Paham yang belum kuat. Kejarannya bagus. Dia kejar bagus. Tapi paham dia tu bolak-balik. Oh, kadang tinggi, kadang rendah lagi, kadang tinggi lagi, naik, turun lagi. Apa? Kita tu tahu tajalli ilmu. Apa tajalli ilmu? Setelah beramal kita naik kepada ibadah. Setelah ibadah kita naik kepada iman. Setelah iman naik kepada ilmu. Nah, setelah ilmu ke mana kita tu naik? Kepada wujud. Kalau kita sudah cerita wujud, kaji wujud tak asma lah, kita tak pakai lah pada asma diri lagi. Nah, kita belum masuk kepada sifat itu. Kalau sudah berkata kita sifat, nah ini dia. Mungkin halnya seperti kita kaji kita sudah beda. Nah, jadi itu pada jemaah, jangan lupa hakikat dan makna yang ada Allah kata dalam Al-Quran. Dijalankan amalan itu dengan hati dan perasaan. InsyaAllah. Jangan ilmu kita ada, tapi Tuhan tu tak ada rasa dan perasaan kita dengan dia. Tingkatkan rasa pada diri kita. Faham? Baik. Mari kita lakukan berjamaah. Saya takbir pada jamaah. Jamaah jawab dengan La ilaha illallah Wallahu Akbar. Sallu ala muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan muzakarah dipimpin oleh moderator.
Terima kasih Buya atas taziahnya. Jemaah yang mau bertanya silakan. Silakan Pak Nofta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dalam perjalanan ini Buya sentiasa sehat, Insyaallah. sentiasa di dalam barakah Allah. InsyaAllah. Amin. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Buya, apa yang disampaikan oleh Buya adalah satu mandiri bagi kami semua dalam perjalanan menuju kudrat Allah, bertajalinya Allah pada sifatnya diri kita, insan bertuhan. Bagaimana manusia berwujud batin dan batin berwujud manusia adalah sulbi dan qalbi. Kudrat diri yang penuh mutlak penyaksian tumbadil kepada lillahi ta'ala. Jadi malam ini Pak Nokta ingin penjelasan dari mursyidku, apakah hakikat sebenarnya antara sulbi dan qalbi untuk kepahaman Pak Nokta dan grup jemaah grup 4 ini memahami dengan lebih jelas lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita paham hakikat daripada Allah kata manusia berasal daripada tulang sulbi. Nah, itu bahasa amaliyah. Hakikat daripada itu adalah wujud daripada nurullah, daripada usul, yaitu sinar yang tak ada beri nama zat sifat nur. Tak ada nama daripada itu. Tapi sebekas sekilas sinar saja yang dinamakan dengan nur sulbi, itu adalah suatu nur yang diciptakan oleh Allah untuk pensaksian kebenaran diri dia kalau dia itu adalah Tuhan. Yang bertajalli adalah kodrat Adam dengan Muhammad. Pada hakikatnya sin adalah lam daripada batin Allah. Sin qalbi itu nurnya sinar tadi yang tidak nur, tidak zat, tidak batin. Ibarat sekilas yang Allah tak kasih tahu dia punya nama siapa. Itu adalah saksi nyata daripada Allah. Tetapi kodrat diri tak termasuk daripada kodrat saksi. Kodrat diri adalah makom mutlak bagi Allah. Tapi kodrat sisi saksi adalah sir yang mutlak bagi Allah. Dia tak kasih tahu. Maka dia waktu utus ketemu dia uji. Nur sulbi itu bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, siapa engkau? Wahuwa. Kemana engkau? Wahuwa. Dari mana engkau? Wahuwa. Rasul perintah kepada Jibril, tolong kasih tahu Allah, ini siapa ni orang ni? Benda siapa ni yang mengaku wahuwa saja? Allah katakan, nanti engkau akan tahu Muhammad. Itu adalah dia. Nah, inilah rahasia yang belum diungkap. Suatu wujud yang sangat dirahasiakan. Inilah kita, aslinya kita yang sebenarnya. Sebuah berkas sinar yang dirahasiakan oleh Allah, yang mewujud boleh engkau aku siapa saja. Nah, inilah. Maka jangan kita pakai kodrat yang lemah, kita kaji kodrat yang diri ini supaya kita bisa saksikan semua dia. Nah, tapi kalau kodrat tak bisa saksikan kita, tapi kita bisa saksikan kodrat. Nah, inilah. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, anggaplah itu sebuah bayangan yang kita tak tahu siapa sebetulnya itu. Karena itu adalah pegangan Allah
yang akan tahu mana umat, mana Tuhan. Dia cuma yang tahu saksi itu. Nah itu. Jadi inilah kodrat seberkas sinar daripada Allah yang tak boleh dikasih tahu ni siapa. Makanya kalau kita kaji diri, kaji Tuhan sama sulitnya. Ya. Kenapa? Yang kita kaji menyempurnakan sifat kodrat Allah balik kepada dia. Ni alif kepada alif. Tak umat kepada Allah. Mana ada umat dekat sama Allah? Ya. Faham tak? Macam itulah kira-kira ya. Jadi untuk sementara kita tak boleh kaji itulah ya. Kerana itu nanti tu kita akan tahunya setelah sama dengan tu ada. Kalau masih tambah kali bagi kurang, kita tak boleh lah pakai sama dengan dulu. Ya. Tapi pada dasar dia, jangan kau hinakan dirimu kerana Allah memuliakanmu. Sampai-sampai Rasulullah pun tak tahu. Siapa kodrat ni yang bersasi ni? Dia bisa tengok wajah Allah. Dia bisa tengok jasad Muhammad. Nu siapa tu? Ya kan? Nah inilah dia. Jadi jagalah martabat itu, bahwasan engkau adalah saksi daripada Allah. Allah bersumpah demi kata dia, kita bersumpah demi Allah. Bahwasan tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Kalau kita fikir-fikir, kena hebat kita ni. Kita dilihat tampak umat, tapi yang kita cakap Tuhan. Nah, kita lupa kalau siapa diri kita sebenarnya ni. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kodrat kaji. Apa tujuan kita masuk ke dalam kodrat kaji? Hanya dua. Di antara zat dan sifat ni mana yang Tuhan, mana yang umat. Kan macam tu. Kita menyaksikan, bukan kita yang mengangkat Allah jadi Tuhan. Tuhan tetap jadi Tuhan. Jadi ternyata kita saksi. Dikaji dari awal jud, wujud, sir, batin, zat, nur. Kita kaji semuanya. Tujuan kau apa ni? Aku cuma mau tahu ni, aku mau saksikan. Mana yang jatuh kepada umat, mana yang jatuh kepada Tuhan. Betul tak? Nah. Jadi jangan kita pula mencari diri di situ. Ibarat kita naik ke dalam rumah orang. Kita punya tangga kan, ada tangga kan? Jenjang, tahu tak? Nah. Kalau kita mau masuk, kan harus naik jenjang tangga itu kan? Nah. Berarti tangga tu banyak anaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Macam tu. Nah. Berarti kita ni wajib ni naiknya macam tu. 1, 2, 3. Kalau kita tak naik tangga, kita tak bisalah masuk rumah tu. Kalau kita loncat saja, itu tak adalah adab kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita mau bertemu dengan yang punya rumah ni, yang tak bernama diri, tetapi dialah yang berdiri. Seandainya dalam masjid Allah itu ada barisan saksi, mungkin kita ada di antara jemaah dengan imam. Ya, seandainya umpama ada barisan saksi, mungkin sapnya di antara sini imam, sini jemaah, kita tengah-tengah. Untuk apa? Nanti kalau imam tanya, betul tak solat imam jemaahku? Nah, kita tahu tak? Nah, kita nanti ditanya lagi sama jemaah ni. Saksi, imam tu betul tak tahu Tuhan tu? Nah, kita bisa enggak jawab? Inilah yang kita wujudkan menjadi kajian. Kalau itu terjawab, sukseslah dia. Maka Allah cabut 2 perkara pada diri kita. Pertama, Allah cabut tua. Tak akan kau tua lagi. Yang kedua, Allah cabut usia. Tak dihitunglah usia kau lagi.
Kenapa? Kerana kau sudah bisa menjadi membawa amanahku kepada umatku. Inilah yang dikatakan keramatullah, keajaiban Allah setelah aras dan kursinya ada fungsi pada diri kita. Itu target yang harus kita sukseskan. Kita ni disaksi bukan orang kampung bekerja sembahyang. Itu apa terfaham macam tu? Kita saksi yang akan menyusun kodrat-kodrat sehingga jadi mana daripada kodrat Tuhan, mana daripada kodrat umat. Setelah selesai, amanlah kita. Tinggal kita lihat dia solat tiap hari. Yang si saksi, yang si umat ke masjid, yang si Tuhan menunggu di situ. Kita tengok aja lagi kan? Itulah. Tak. Kalau kita tak faham, kita yang ditengok dia. Macam tu. Faham ke? InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau ditengok ke masjid apa nengok? Ya tak? Silakan yang lain. Silakan Pak Hotman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arman. Soalan saya, Quran yang hidup di diri kita, bolehkah dikatakan diri panafilah? Diri panafilah tu tak hidup, tak mati dia. Ya? Diri panafilah itu kodrat. Yang hidup, yang mati itu af'al, gerak. Apabila aku bergerak pada diri engkau, maka hayatlah aku pada diri engkau. Makanya kita berakhir dengan mayat. Itu kodenya. Kalau dah nak bergerak lagi, tak hidup lagi. Jadi yang diri yang hidup tu adalah af'alullah, iaitu bergerak. Kalau engkau af'al, berarti Allah hayat pada diri engkau. Macam tu maksud daripada Allah. Jadi bukan ayan kerajiah. Ayan kerajiah ada tak ada, kita dia kodrat yang tak hidup, yang kodrat yang tak mati. Faham kan? InsyaAllah Buya. Gitu. Lagi satu Buya. Ya. Ni tentang Nur Allah dan Nur Muhammad. Kejadiannya serentak atau bagaimana? Tidak, kalau kejadian sifat daripada Allah itu kun fayakun. Jadi Allah terjadi, Muhammad jadi Muhammad, terjadi Ahmad, terjadi Ahmad, terjadi Ahad, jadi Ahad, terjadi Ahadah, jadi Ahadah, terjadi Ahadiyah, jadi Ahadiyah, terjadi Wahadah. Jadi dan terjadi, tak ada beranak pinak lah itu. Jadi tak ada cipta menciptakan. Allah cuma menjadikan sekali saja. Tuhan tunggal bernama Ruhu, dia jadikan zat bernama dalam sebut nama Allah, berikutnya terjadi. Tak ada yang jadi lagi, semua ada yang terjadi. Faham? Bermakna tak serentak lah. Ya. Tak serentak, tak mungkin lah. Adam dengan Kidam tu tak serentak lah. Ya, kalau ada Adam dahulu, Allah Maha dahulu, tu tak serentak lah nama dia. Faham? Jadi macam mana solat kau dah benar belum? Sembahyangmu macam mana ni? Kamu jangan masuk solatmu, saya tanya ni, benar tak solatmu? Saya? Solat. Macam mana ilmu solatnya? Alhamdulillah, tapi kurang mantap lah. Alhamdulillah kurang mantap. Seronok bertuhan lah. Ya. Yang berbaring sekarang tu siapa tu? Kau tahu tak? Kau pakai kodrat Allah. Jangan kau merasa kau orang lain, kau makhluk lain.
Kau membawa kodrat Allah pada sakit kau. Jadi itu kodrat Allah, bukan kita. Faham? Jadi ibadah tu 24 jam. Wujud Allah pada diri kita, mewujud kita. Selagi kita tampak ditengok orang, berarti Allah itu ada pada diri kita. Fahamlah itu? InsyaAllah Buya. Macam tu ya. Jadi tolonglah berharap, minta keajaiban kepada Allah supaya engkau membuktikan Allah itu ada. Jangan santai-santai berimu. Ya Allah, tunjukkan keajaibanmu pada diriku. Ya Allah, cukup lama aku macam ni ya Allah. Nah itu. Ya, minta keajaiban yang mustahil tu kepada Allah. Itu lebih bagus tu ya. InsyaAllah. InsyaAllah Buya. InsyaAllah ya. Tingkatkan ilmu ya. Doa itu ditingkatkan. Saya. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Ya baik, lanjut. Ini grup 4 saya tak kasih ampun kalau soal kaji lagi. Kalau mau naik, kalau mau jatuh lah. Ada ampun ni, harus naik. Pak Safar, silakan. Silakan. Audionya Pak Safar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Sebelumnya saya berterima kasihlah, syukur alhamdulillah Amin. kerana menunjukkan kami jalan mengenal Allah. Amin. Dalam mengkaji-kaji ini, minta maaf kalau soalan saya ni tak berapa kenal dengan tajuk pada hari ini, tapi dalam mandi taharah itu kita ada sebut kepada mandi itu karamatullah dan akhirnya menghadap ke kiblatullah. Jadi maksud yang menghadap itu kita pandang kepada qalbi. Tetapi dalam solat kita menghadap, memang saya faham yang kita menghadap ke Maghrib itu berarti mati. Tetapi arahnya itu adalah menuju ke Kaabah itu Allah. Dan di Kaabah itu kalau ikut hijaiyahnya ada ha, ada kaf, artinya ada menunjukkan bila ada ha artinya ada kodrat. Saya nak minta Buya ijabahkan ataupun jabarkan kodrat qalbi sebagai markubah, dan itu adalah di dalam solat kita memandang kepada itu sebagai kita punya qiblatullah, menghadap ke arah Kaabah. Tetapi sekarang ini saya nak tanya, apakah kodrat Kaabah yang di Kaabah itu? Sebab bila kita baca berkenaan dengan Kaabah tu banyak karamatullah yang luar biasa. Jadi saya nak tahu tu kodrat. Kalau sesuai dengan tajuknya, mungkin Buya boleh jabarkan. Baik. Yang dimaksud daripada Kaabah itu, kaf itu menandakan kesempurnaan, ba itu batin, itu daripada zat. Jadi yang dikatakan batin dan zat, kesempurnaan batin dan zat Allah yang dinamakan Kaabah atau Kubah, itu yang disebut dengan Baitullah. Nah, Baitullah itulah qalbi. Nah, di qalbi kita dia bisa menjadikan tawaf pada diri kita. Apabila kita tawaf daripada diri kita tadi, itu bisa kita laksanakan 24 jam. Nah, ibadah daripada tawaf itu adalah batin daripada yang ada dalam zat. Itulah ba dengan tadi. Kalau dalam hukum hijaiyah. Jadi kalau ba itu adalah batin, bara'a ba'atah, sementara ba'ah itu adalah zat.
Jadi inilah yang wujud batin dalam zatku yang disebut Baitullah. Nah, Baitullah. Jadi Ka'bah itu adalah makom. Baitullah itu adalah batinnya Allah. Jadi disitulah batin yang dikatakan Baitullah, yaitu zat hamdu umulnya daripada Ka'bah. Kerja dia adalah perbuatan daripada syariat Adam. Adam kalau dia sudah tengok maghrib, Muhammad harus tengok Allah. Nah, inilah perbedaan amal daripada ibadah. Jangan kita samakan batasan amal dengan ibadah. Kalau Adam sudah tengok kepada maghrib, maka Muhammad memalingkan diri, menengokkan wajah Allah kepada batin billah yang ada dalam hati. Inilah Isra dan Mi'raj. Inilah salawatul fil Mi'raj. Bukan kita ke Kaabah di Mekah. Salahlah itu. Yang dikatakan Kaabah hak daripada makom alam bersifat amaliyah Adam. Fa'alus solat, menggerakkan solat. Tetapi yang dikatakan ikamatis, yang mendirikan adalah rohani, berpaling dia menghadap batin Allah, memperlihatkan wajah Allah kepada batin. Inilah yang dikatakan kiblat. Jadi kiblat rohani itu satu titik, kiblat jasmani itu satu alam. Di sinilah napis isbat perbedaan daripada napis menapiskan hak Adam, mendirikan hak Muhammad. Disitulah Muhammad berpaling melihat titik wujud dalam kolbi, maka Adam menengok Baitullah daripada Kaabah. Nah, itu harus terpisah dia. Nah, inilah yang dikatakan salawatul fil Mi'raj. Solah itu menentukan Mi'rajnya. Faham? InsyaAllah ya. Lagi boleh tanya satu lagi soalan ke? Boleh. Ini berkenaan dengan puasa, Buya. Terima kasih jugalah kepada Buya yang memperkenalkan saya. Yang lain dah kenal pun. Kenal dengan solat, kita ada kasah, wakasah dan wakasasah. Untuk puasa, qadarullah, kaharullah dan kamarullah. Ya. Dalam menjalani ibadah itu, saya teringat yang amalan para wali kita, puasa ini sebenarnya ada macam-macam jenis. Ada puasanya, puasa yang kita buat ni memang biasa, tapi ada puasa yang hanya boleh makan air saja, ada yang puasa makan nasi putih saja. Jadi dan kerana puasa itu ijabahnya terhadap doanya tu lebih mustajab. Minta Buya jabarkan kenapa, daripada mana asal usul puasa-puasa yang sebegitu. Iya. Kodrat daripada puasa itu wakasiyam, yang dihalalkan 17 dengan 17. 17 rakaat dalam solat, wakasiyamana, menahan Allah dalam solat. Rabbana taqabbal minna solatana wakasiyamana. 17 Ramadan dalam nuzul Quran dibolehkan menahan diri. Apa? Dinaikkan diri untuk menahan dari cobaan untuk diri. Jadi puasa lain adalah puasa guru, bukan puasa agama. Tak ada Islam membenarkan puasa yang lain kecuali kita sunat muakkad, terserah kita berbuat mau beramal, terserah. Yang diminta oleh Allah yang ada pada rukun Islam di dalam solat. Itu saja. Karena kita menahan Allah dalam diri, berarti puasa yang kita laksanakan ini bukan menahan haus dan lapar, tetapi menahan diri agni dari cobaan, kaharullah, kamarullah dan kadarullah. Jadi kita tak cakap makan minum, tak cakap puasa mutih, itu tak ada di Al-Quran tu. Tak ada tu. Jadi tauhid tidak pernah kita belajar tu. Ya, sedangkan puasa Senin Kamis itu amaliyah. Yang fardu hanya dua. Menahan Allah dalam fardu ain, menahan diri dalam fardu kifayah.
17 dengan 17. Inilah 17 rakaat itu dengan 17 Ramadan atau nuzul Quran. Paham? InsyaAllah Buya. Lagi Eh, satu Buya, nak bagi jelas diri saya untuk beramal. Saya baca yang tengok dalam YouTube Buya, semua pergerakan di dalam solat itu ada. Dan untuk duduk antara dua sujud tu kita berdoa. Solat itu adalah berdoa. Tapi saya tak dapat penerangan yang jelas iya. untuk duduk antara dua sujud. Setiap bentuk duduk itu namanya wujud doa. Jadi kalau kita cakap solat itu doa, mana dia wujud doa itu duduk. Baik di antara dua sujud, antara dua duduk. Boleh di antara dua sujud iktidal. Setiap duduk doa. Kenapa? Ini adalah hakikat daripada perbuatan rakaat. Berdirilah engkau dengan baca Al-Quran itu Al-Fatihah. Dan bertahmidlah engkau pada rukuk, berzikirlah engkau pada sujud, dan berdoalah engkau pada duduk. Nah inilah ibadah. Yang ibadah itu adalah duduk. Makanya umat Islam, maupun dia tak solat, kalau dia zikir harus duduk. Mau ibadah apa saja duduk. Jadi makom iktidal itu adalah makom ibadah. Macam tu saja tu. Jadi kalau orang tanya mana wujud daripada doa, sallu ala tuhal fil doa, solat itu adalah doa. Mana wujud dia? Itulah duduk. Bahkan kalau kita tak sanggup berdiri baca Quran, kata Allah, itulah duduk. Ya, baca Al-Fatihah. Kalau kita tak sanggup rukuk kerana kepala kita pusing segala macam penyakit, bertahmid sajalah. Bertahmid pun duduk. Kalau kita tak sanggup sujud kerana pinggang kita sakit, apa kata Allah? Berzikirlah. Nah itulah hakikat rakaat. Tapi kalau kita juga tak sanggup duduk, berbaringlah kembali kepada alif. Itulah yang dikatakan ibadah. Sempurna sangat Allah tu kepada kita. Tapi kalau orang lain tengok Islam ni sibuk sekali 5 kali solat, belum zikir, macam mana kita mau kerja? Tapi di balik itu lebih banyak lagi kemudahan daripada ilmu suruhnya. Daripada perintah dia lebih banyak lagi kemudahan. Kalau kita tu faham. Faham? InsyaAllah Buya. Terima kasih. Ya, silakan yang lain insyaAllah. Silakan Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Buya sentiasa sihat. Ya. Saya lihat Buya sentiasa bersinar dari hari ke hari. Alhamdulillah. Mana video ni? Video tu nah baru tu buka tu dah. Mungkin signalnya ada slow sedikit ya Buya. Ya, terus. Jadi ada satu pertanyaan yang ini berkaitan dengan doa. Tadi sebentar tadi Buya ada menerangkan tentang doa ya. Surdin suara dia tu, Surdin audio dia. Assalamualaikum ya. Tolong audionya dimatikan. Pak Asri dulu yang bertanya, Pak Nurdin ya. Bentar Pak Nurdin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus lanjut. Silakan Pak Asri. Okey. Saya dengar? Pak Nurdin, Pak Asri dulu Sudah, yang sudah, bertanya, biarin Pak aja. Nurdin. Dah, lanjut. Ya, terus. Terus Asri. Okey Buya, saya teruskan kepada pertanyaan saya. Jadi soalannya,
apa bedanya doa di luar solat, sementara kalau doa di waktu solat itu tidak berjarak? Jadi apa sir ataupun hakikatnya? Ya, doa Iya. yang di dalam solat itu dan di luar solat. Solat doa itu ada 3. Yang pertama kita pakai perantara jasmani namanya hajat. Tangan kita berangkat nih. Kita angkat tangan itu namanya hajat. Nah yang kedua yaitu munajat. Munajat itu tak pakai jasad tetapi pakai rohani, itu kita sering pakai pada zikir. Dalam masa fana di dalam zikir kita menyampaikan munajatullah sehingga kita tak pakai jasad. Namanya munajat. Nah yang ketiga berdoa dengan iradat atau ilmu. Nah inilah ma'rifat. Nah inilah ma'rifat. Jadi 3 kodrat doa tu. Jadi yang satu hajat pakai jasad, pakai tubuh, pakai gerak begini. Nah yang kedua munajat tidak pakai jasad. Namanya dalam zikir lagi sedang kita panah. Ya sedang masa kusuk dalam zikir, kita minta kepada Allah tanpa pakai lidah, tak pakai mulut, tak bergerak semua. Nah, zikir wukuf contohnya. Wukuf tu tak boleh pakai jasmani. Itu zikir wukuf. Nah yang ketiga iradat. Iradat tu pakai batin. Nah ini biasa kita pakai ilmu. Ya Allah sampaikan ke saya dalam tempo 5 detik. Nah sampai dia tu. Nah itu tapi pakai ilmu. Nah ini kodratnya iradat. Jadi ada hajat, ada munajat, ada iradat. 3 daripada makom ilmu insyaAllah. Nanti kita belajar lah Okey, Buya, ada satu lagi pertanyaan. Ya. Tadi Buya ada mengatakan tentang meminta keajaiban kepada Allah. Jadi mohon pandangan Buya memberi saranan di manakah waktu yang sesuai kita memohon keajaiban itu. Sebetulnya keajaiban itu sudah ada wujudnya, itu diri kita. Aras, kudsi, keramatullah. Aras adalah batin, kudsi adalah zat, keramatullah adalah nur, wujudnya jasad. Jasad ini makomnya ilmu, kodratnya adalah keramatullah atau dikatakan keajaiban Allah. Jadi kalau sudah sempurna aras dia dalam kolbi kita, sudah berkuasa Muhammad itu dalam iradatnya, zat rohani kita, dan mewujud ada menguasai jasad, insyaAllah keramat dan keajaiban itu akan terjadi. Ya kita kan pelan-pelan dululah kita belajarnya, ya kan? Paham? Ya, Buya. Terima kasih, Buya. InsyaAllah. Silakan lanjut. Silakan Pak Nurdin. Jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan gimana kebesaran Allah dan sifat Allah di dalam diri, jadi macam mana mengendalikan dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu saya? Ke saya kurang terdengar apa pertanyaannya? Di mana dibandingkan Allah sama sifat Allah di dalam kita, bagaimana mengendalikannya di dalam diri. Iya, jadi kalau kita ingin mentajalikan sifat-sifat dan kodrat Allah pada diri kita, ingat huruf alif lam lam ha. Bagaimana kita mendirikan sifat zat di dalam diri kita bernama rohani, alif lam. Bagaimana kita mendirikan daripada sifat wujud daripada Muhammad, lam kedua. Bagaimana diri kita jasad ini berasmakan Adam, dan af'al, bagaimana kita menetapkan bergerak ini adalah sifat hayatnya Allah pada diri kita.
Nanti itu ada di YouTube tuh. Coba deh alif lam lam ha. Ya. Dipelajari daripada alif lam lam ha di YouTube ya. Insyaallah. Lanjut, silakan. Silakan jemaah yang mau bertanya. Silakan Pak Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan mau tanya mengenai, saya ingin kefahaman mengenai apa bezanya Allah Ta'ala jadikan lelaki dan wanita dalam bab tauhid ini. Sedia ya. Baik. Allah jadikan yang dinamakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat itu hanya dalam bentuk wujud kodrat saja. Kenapa? Kesempurnaan daripada kajian batin zat nur atau diri daripada fanafilah apabila sudah terjadi hawa daripada itu. Ada batin mewujudkan muncul zat. Ada zat muncul, ada nur. Ada nur muncul apa lagi? Inilah hawa daripada tiga kodrat inilah yang diwujudkan menjadi pasangan batin. Inilah nikah pasangan batin. Gitu ya. Kenapa? Yang satu hanya Allah, wujud tunggal. Selain daripada Allah berpasang-pasangan. Jadi pasangan batin kita dia nama Hawa, pasangan jasmani kita dia nama pada Siti. Nah, Siti ini adalah zakat atau fitrah dia. Kita berikan fitrah dia. Nah itu, tapi diri fitrah dia adalah kembali kepada kita. Tapi di dalam rangka rohani namanya semua tak ada kodrat laki-laki dan perempuan. Kalau dalam rohani kaji wujud Allah dalam diri, semua tidak ada bahasa laki-laki perempuan. Itu sepatnya adalah alam kodratnya, ya. Nah, gitu. Itu sudah paham kah? InsyaAllah ya, terima kasih. InsyaAllah. Silakan. Jadi Pak kalau Zuhur. didengar apa ada nanti pemahaman daripada surat Nisa itu, sesungguhnya perempuan itu istrimu adalah orang yang berasal daripada dirimu sendiri. Nah itulah dia. Jadi kalau ada nur zat dan batin itu hawa daripada itu. Nah itulah zat hawanya. Itulah asal muasal daripada diri kita. Itu paham? Paham insyaAllah ya. Sementara kan hawa itu tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Tak ada sebutan perempuan. Tapi hawa daripada diri. Tetapi secara amaliyah diatur adab Allah atau fiddin, maka disebut daripada lawan jenismu sendiri. Kenapa? Ada sifat Tuhan Allah mukhalifatuhu lil hawadis, dengan nama Allah yang menciptakan setiap ciptaan dia itu berbeza. Tak ada yang sama. Itulah tujuannya. Daripada sifat mukhalifatu lil hawadis dia. InsyaAllah. Baik jamaah, saya istirahat 10 menit. Nanti kita kembali lagi untuk menutup YouTube kita. InsyaAllah. Paham? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.